युद्ध विराम होने के बावजूद 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर तनाव फिर से बढ़ा. Berlatar pada tahun 1965 di pangkalan militer Adampur, kisah akan berfokus pada Kapten Ah Jun yang memimpin skuad Tiger dalam menjalani serangkaian pelatihan udara. Dia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan ujian untuk mengukur keberanian, ketenangan, serta kecerdasan demi bekal mereka nanti di pertempuran sesungguhnya. Today, let's check your skill against one another. और मैं आज आपकी ट्रेनिंग खुद मॉनिटर करूंगा. Proses latihan pun berlangsung dengan begitu sengit. Para pilot saling mengunci target dalam simulasi pertempuran udara untuk membuktikan kemampuan mereka masing-masing. Namun di antara mereka ada satu pilot yang paling menonjol bernama Tovan karena kerap melakukan manuver yang dianggap berbahaya dalam dunia penerbangan. Come on, come on, come on. Ah Jun langsung menemui sang atasan bernama PJ untuk melaporkan kabar baik mengenai hasil latihan yang baru saja mereka jalani. PJ kemudian membagikan laporan intelijen mengenai Pakistan yang telah memberi pesawat tempur Star Striker, yakni pesawat generasi baru yang lebih mutakhir. Tak ingin sang atasan terlalu cemas, Ah Jun dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa mereka akan berlatih lebih keras demi bisa mengimbangi ancaman musuh. Don't worry sir. वक्त आने पर मैं और स्क्वाड्रन पायलट्स आपको तैयार मिलेंगे. Laporan intelijen itu langsung Ah Jun umumkan kepada skuad Tiger untuk segera dianalisa bersama. Ah Jun mulai memaparkan secara detail mengenai teknologi pesawat musuh yang jauh lebih canggih dari pesawat mereka. Meskipun demikian, sang kapten dengan tegas mengatakan kepada seluruh anggota bahwa di medan tempur, skill dan mentalitaslah yang jauh lebih menentukan daripada sekedar teknologi. इस बार हमारा सामना होने वाला है अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर. Setelah pengarahan dibubarkan, Topan segera menemui Kapten Ah Jun untuk meminta maaf atas aksi nekatnya saat latihan tadi. Ah Jun dengan senang hati memaafkan karena ternyata mereka selama ini sudah sangatlah dekat. Bahkan Ah Jun mengaku bahwa sifat Topan mengingatkan pada mendiang sang adik yang telah gugur saat sedang menjalankan tugas. Very well sir. Singkat cerita, malam pun tiba. Ah Jun yang sedang bersiap untuk pergi menghadiri pesta formal militer bersama sang istri bernama Patty. Dia dihampiri oleh Topan bersama istrinya yang sedang mengandung bernama Geta. Seperti ciwi-ciwi pada umumnya, Geta curhat pada Patty bahwa selama ini dia takut kehilangan Topan di medan tempur. Sehingga Ah Jun mencoba menenangkan Geta dengan berjanji bahwa ketakutan itu pasti tidak akan pernah terjadi. Let's raise a toast. Di tengah acara yang sedang berlangsung, PJ menghentikan pesta karena telah terjadi serangan udara di pangkalan militer Ahnor yang menghancurkan 4 pesawat tempur sehingga semua tentara terpaksa harus merapat ke kamp militer. Ah Jun yang sudah tidak sabar ingin segera membalaskan serangan musuh pun langsung meminta izin kepada PJ untuk melakukan operasi pada malam itu juga. Namun PJ dengan tegas melarang karena harus terlebih dahulu mendapat perintah resmi dari komandan tertinggi. Sebagai bentuk antisipasi, PJ menyuruh Ah Jun melakukan pengintaian di perbatasan pada keesokan harinya. Tepat jam 9 pagi, Ah Jun ditemani Topan langsung lepas landas untuk melakukan misi pengintaian. Meski pergerakan mereka sempat ketahuan musuh, Topan yang penasaran dengan kereta pengangkut benda misterius pun langsung bermanuver dengan cara terbang rendah sehingga rupanya kereta itu membawa tank baja dan peralatan tempur lainnya untuk dibawa ke perbatasan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung meluluh lantahkan kereta itu. Merespon hal tersebut, pihak musuh langsung meluncurkan 2 misil jelajah untuk memburu para penyelusup. Ah Jun dengan kemampuan di atas rata-rata pun mampu mengecoh salah satu misil yang mengincar jet tempurnya, sementara Tovan berhasil selamat berkat bantuan dari sang kapten.
Setelah berhasil kembali ke pangkalan militer, Ah Jun melapor temuannya yang ternyata Pakistan sudah memobilisasi beberapa mesin tempur ke perbatasan. Ah Jun sekali lagi mendesak PJ untuk segera melakukan serangan dini sebelum semua terlambat. Namun, mengingat pemerintah India menjunjung tinggi perdamaian, PJ kembali menolak permintaan itu dan harus menunggu perintah resmi dari pusat. इन फोटोग्राफ्स और फुटेज को पहले दिल्ली भेजना होगा। Tepat pukul 7 malam saat Ah Jun baru saja bersiap untuk pulang ke camp militer, tiba-tiba pihak musuh menggunakan pesawat Star Striker menghujani pangkalan militer Adampur dengan rentetan serangan udara berintensitas tinggi sehingga dalam sekejap mata markas pertahanan itu berubah menjadi lautan api yang sangat mencekam. Serangan mengerikan yang melanda malam itu akhirnya memaksa Perdana Menteri India mengambil keputusan ekstrim. Beliau secara resmi mengumumkan status perang dan memerintahkan serangan balasan berskala besar langsung ke pangkalan militer pertahanan Pakistan. तो तय है कल सुबह भारत एक नया इतिहास रचेगा। PJ segera menginstruksikan skuad Tiger untuk bersiap meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer Pakistan di dekat perbatasan. Ah Jun menyarankan untuk langsung menggempur pangkalan udara Sargodha karena menurut analisisnya Star Striker pasti disimpan di sana. Meski PJ sempat menolak karena Sargodha merupakan jantung pertahanan musuh yang sangat berbahaya, PJ pun akhirnya memberikan izin setelah Ah Jun berhasil meyakinkannya dengan rencana matang. Boys, excuse us. Saat para pilot berkumpul menanti pengumuman resmi mengenai daftar nama untuk misi ini, Opan dibuat sangat kecewa karena dirinya tidak diikut sertakan melainkan diperintahkan untuk siaga di tempat. Merasa tidak adil, Opan langsung menemui sang kapten untuk mempertanyakan alasan dibalik keputusan itu. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, Ah Jun malah diam 1000 bahasa dan langsung mengusir Topan agar segera pergi. I don't need to give you any kind of explanation, soldier. Sebelum berangkat, Kapten Ah Jun menjelaskan bahwa operasi tersebut diberi nama Skyports. Ia menegaskan bahwa misi itu sangat-sangatlah berbahaya karena mereka harus menembus jauh ke dalam jantung pertahanan Pakistan. Ah Jun juga tidak menutupi kenyataan bahwa armada pesawat mereka masih kalah canggih dibanding milik lawan, sehingga Kapten Ah Jun langsung membakar semangat para anggota agar tidak mudah menyerah dan mampu membuktikan taring militer India di mata dunia. Are you ready? Yes, sir! Are you ready? Yes, sir! Tepat pada pukul 5 pagi, skuad Tiger lepas landas yang dipimpin oleh Kapten Ah Jun untuk menjalankan misi balas dendam. Mereka terbang lebih rendah dan mematikan terlebih dahulu radio komunikasi untuk menghindari deteksi radar Pakistan. Dengan fakta bahwa 4 pesawat anggota skuad tidak ikut dalam formasi serangan, sang kapten tetap melanjutkan misi berbahaya itu demi menuntaskan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Blue check. सर, ब्लू फॉर्मेशन के 4 प्लेन पीछे दिखाई नहीं दे रहे। Damn it. Setelah mereka berhasil mendekati pangkalan udara Sargodha, Ah Jun kembali mengaktifkan radio komunikasi yang otomatis langsung terdeteksi oleh radar Pakistan. Tanpa memberikan waktu lagi bagi musuh untuk siap bertempur, sang kapten langsung melakukan serangan mengejutkan. Going for it. Di tengah gelombang serangan yang memporak-porandakan markas musuh, mereka sempat terkendala karena hangar tempat pesawat yang ditargetkan memakai pelindung anti-bom, sehingga Ah Jun langsung menghancurkan menara ATC yang tepat berada di samping hangar itu. Akhirnya, tim Tiger berhasil menghancurkan 11 pesawat tempur yang selama ini menjadi momok menakutkan di dunia perudaraan. Mereka disambut sorak-sorai, riuh, dan pelukan hangat dari seluruh kru pangkalan yang bangga karena telah berhasil menuntaskan misi. Namun di tengah perayaan itu, Ah Jun langsung menemui keempat anggota yang absen dalam misi tersebut. अगर इतना ही डरते थे तो एयरफोर्स क्यों ज्वाइन किया तुम लोगों ने? Keempat pilot itu menjelaskan bahwa pesawat gelombang terakhir tidak dapat lepas landas akibat badai besar yang mengacaukan jarak pandang. Namun Tovan berinisiatif turun untuk memberikan penerangan darurat hingga akhirnya mereka berhasil mengudara. Tapi karena sudah terlalu jauh dan radio komunikasi mereka mati, keempat anggota itu terpaksa membatalkan penerbangan dan langsung kembali ke markas. And so, Spider could not fly due to technical errors.
Kekeh ingin berkontribusi dalam misi tersebut, Tovan segera menuju landasan setelah mengetahui ada sebuah pesawat yang mengalami kerusakan. Meski pihak ATC berkali-kali memerintahkannya untuk tetap berada di pangkalan, Tovan mengabaikan peringatan itu dan langsung menerbangkan pesawat cadangan untuk menyusul pasukannya. PJ menyalahkan Ah Jun atas insiden itu karena telah menempatkan Tovan pada posisi siaga yang berpotensi melanggar protokol. Ah Jun juga bertanggung jawab atas keberadaan Tovan yang sampai saat ini belum diketahui. Situasi semakin kacau ketika Peti menghubungi Ah Jun untuk menyuruh Tovan pulang karena Geta akan segera melahirkan. तुम प्रीति के साथ हॉस्पिटल जाओ, मैं उसे वहीं भेजता हूँ, ठीक है? Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa anak didik terbaiknya, Kapten Ah Jun bergegas menyuruh perwira komunikasi untuk melacak seluruh pangkalan udara sekitar, berharap Tovan mendarat di sana. Namun setelah menghubungi semua pangkalan militer yang ada, Ah Jun mendapat pesan mengenai pesawat India tertembak jatuh di Sargodha, tepat saat Arjun mendapat kabar bahwa Geta telah melahirkan. मैंने गीता से प्रॉमिस किया था कि मैं टैबी को कुछ नहीं होने दूंगा. Pada tanggal 23 September 1965, India dan Pakistan akhirnya menyepakati gencatan senjata yang membuat semua para pasukan sangat dibuat senang. Namun di tengah euforia itu, Ah Jun masih menyimpan kesedihan yang mendalam karena Tovan belum juga ditemukan. Apalagi dulu Ah Jun telah berjanji kepada Geta untuk selalu menjaganya. मेरे लिए एक मिशन खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो रहा था. Meski Ah Jun dan semua tim Tiger mendapat penghargaan atas keberhasilan misi Sargodha, Ah Jun tetap mendesak si atasan agar pihak Pakistan melakukan pencarian terhadap Tovan yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Alih-alih bersimpati, si atasan malah menyuruh Arjun untuk menyerah karena semua tahu bahwa Tovan adalah sosok pembangkang yang bertindak atas kemauannya sendiri dan selalu mengabaikan perintah dari atasan. पर ड्यूटी अपनी जगह है और तो अपनी जगह. Saat Ah Jun berada di rumah, ia didatangi oleh Geta yang mengaku sudah muak terus-menerus diberi harapan palsu oleh Ah Jun mengenai keberadaan sang suami. Dengan penuh kekecewaan, Geta menegaskan agar Ah Jun tidak menemuinya lagi sebelum memiliki informasi yang pasti tentang keberadaan Tovan. सॉरी सर प्लीज जाइए. Singkat cerita, meski gencatan senjata telah disepakati, hubungan antara India dan Pakistan kembali memanas akibat isu Bangladesh hingga akhirnya pada tanggal 3 Desember 1971, Pakistan melancarkan serangan udara mendadak ke pangkalan udara Amritsar. Meski diserang secara mendadak yang membuat markas seketika berubah menjadi medan tempur, pasukan India tetap memberikan perlawanan sengit dengan meluncurkan sebuah misil jelajah yang berhasil menghantam target musuh. Setelah salah satu pilot musuh berhasil ditangkap, seorang perwira segera melaporkan hal tersebut kepada Kapten Ah Jun, sehingga tanpa menghaburkan durasi, Ah Jun pun langsung pergi ke markas untuk menginterogasinya. Pilot itu bernama Jamil tanpa Saipul, salah satu perwira yang pernah menerima penghargaan atas keterlibatan dalam insiden Sargodha. Penasaran, Arjun langsung meminta Jamil untuk menceritakan secara detail mengapa dia mendapat penghargaan itu. Bukan tanpa alasan, sang kapten khawatir jika cerita Jamil ada kaitannya dengan Tovan karena sampai sekarang keberadaannya masih belum diketahui. Saipul tanpa Jamil menjelaskan bahwa tim Tiger sebenarnya tidak menghancurkan seluruh pesawat Stalker karena masih ada satu pesawat berhasil lolos yang ia terbangkan, dan setelah tim Tiger meninggalkan Sargodha, Jamil berhasil menembak jatuh satu pesawat yang mendekati pangkalan. Namun saat akan memburu pasukan Arjun yang lain, dia kecolongan bahwa ada satu lagi pesawat India yang berhasil menembaknya dari belakang. हैरानी की बात यह है कि वो कमबख्त Merasa ada kejanggalan karena hanya pesawat Tovan satu-satunya yang diketahui terbang menyusul rombongan, Ah Jun meminta Jamil menceritakan dengan jelas siapa pilot lain yang berhasil menembaknya. Namun alih-alih menjawab, Jamil justru menyuruh Ah Jun untuk diam karena dia tidak mau melanjutkan ceritanya lagi. हम पहले ही आपको बहुत कुछ बता चुके हैं.
Dengan nada tegas, Ah Jun berkata bahwa ia bisa saja melaporkan Jamil sebagai prajurit yang hilang dalam tugas sehingga keluarganya akan terus mencari tanpa kepastian. Namun, ia tidak berniat melakukan hal sekejam itu karena menurutnya seorang musuh tetap layak dihormati meski berdiri di bawah bendera berbeda, tapi mereka tetap memiliki nilai yang sama, yaitu mengabdi dan berjuang demi tanah air. Mendengar perkataan itu, hati Jamil seketika tersentuh oleh kebijaksanaan dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh sang kapten. Keesokan harinya, Ah Jun segera menemui tim investigasi militer karena mendapat petunjuk baru mengenai Tovan. Dengan penuh harapan, Ah Jun mendesak mereka untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun alih-alih mendapat respon yang diharapkan, mereka justru meminta Tovan untuk menghentikan pencarian karena seorang pilot yang dianggap pembangkang tidak layak untuk terus diperjuangkan. Kenyataan pahit itu sangat memukul mental Ah Jun. Sebagai prajurit sejati, ia merasa mengkhianati semboyan yang selama ini dijunjung tinggi, yakni pantang meninggalkan rekan seperjuangan dalam situasi apapun. Ditambah lagi, kegagalan Ah Jun dalam menepati janji kepada Geta kian memperberat beban hidupnya. Singkat cerita, Bang Ipul akhirnya dipulangkan setelah India meraih kemenangan telak atas Pakistan. Dia kembali dibuat kagum oleh Kapten Ah Jun yang tetap teguh pada prinsipnya. Bahkan di hadapan awak media, Ah Jun tetap konsisten menyuarakan agar para tawanan perang segera dipulangkan karena dia tahu keluarga mereka pasti menanti kepulangan orang-orang yang dicintainya. That's all I have to say. 10 tahun kemudian saat Kapten Ah Jun sedang menikmati masa pensiunnya, tiba-tiba ia dikirimi sebuah buku mengenai perang India-Pakistan oleh Jamil yang membuatnya sangat terkejut. Bagaimana tidak? Di dalam buku itu terdapat halaman yang membahas aksi heroik penyerangan para pilot India ke pangkalan Sargodha dengan detail. Ah Jun yang tak ingin gagal lagi pun langsung mengirimkan surat terbuka kepada sang presiden agar kembali menyelidiki kasus hilangnya Tovan. Setelah menerima berkas kasus Tovan dari Ah Jun, Presiden akhirnya menyetujui untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus tersebut. Ah Jun bahkan diberikan wewenang penuh untuk mengungkap kebenaran di balik nasib anak didik terbaiknya tanpa membuang waktu. Keesokan harinya sang kapten langsung terbang ke Pakistan demi menemui Jamil dan mencari petunjuk secara langsung. Setibanya di kediaman Jamil, Ah Jun menanyakan maksud tujuan kenapa dia mengirimkan buku itu kepadanya. Ternyata tujuan Bang Ipul lain karena bersimpati kepada sang kapten sebab dahulu ia merasa bersalah karena tidak jujur mengingat situasi saat itu masih dalam masa perang. Dengan nada serius, Jamil membongkar fakta bahwa pilot yang berhasil menembak jatuh pesawatnya ternyata tak lain adalah Tovan. Dia berhasil lolos dari rudal yang Jamil luncurkan berkat manuver ekstrim yang nyaris mustahil dilakukan oleh para pilot biasa. Jamil juga memuji keberanian Tovan yang rela berkorban dengan cara menabrakkan pesawatnya ke pesawat Jamil. Aksi nekat itu dilakukan Tovan demi menghentikan Jamil agar tidak mengejar pasukan sang kapten yang baru saja pergi dari pangkalan Sargodha. Setelah menceritakan semuanya, Jamil segera mengantarkan Ah Jun ke makam mendiang Tovan yang ternyata dimakamkan di kampung halaman Bang Ipul. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa bukti terkait hilangnya Tovan, Ah Jun pulang ke India untuk menghadiri sidang investigasi di kantor militer untuk memaparkan hasil penyelidikannya. Sidang tersebut digelar guna menentukan status Tovan yang sampai saat ini masih dicap sebagai pembangkang. पर ये सब कुछ करके हासिल क्या हुआ? Salah satu petinggi militer menyatakan bahwa Tovan memang layak dicap sebagai pilot pembangkang dan tidak berhak mendapatkan medali penghargaan karena menurutnya semua pilot yang menerima medali haruslah sosok berkualitas yang patut dicontoh oleh generasi muda, sedangkan kriteria yang dimaksud tidak ada sama sekali pada diri Tovan. हम आने वाली फाइटर पायलट्स की जनरेशन के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते।
Dengan nada tegas dan berapi-api, Ah Jun mulai menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya dari versi Jamil. Sang kapten menegaskan bahwa dia bukanlah pembangkang, melainkan seorang pilot dengan solidaritas tinggi, bahkan topan, rela mengorbankan nyawa agar pesawat paling ditakuti di Angkatan Udara India tidak sampai memburu pasukan Tiger yang baru saja pergi dari Sargodha. और चाहता तो वो लौट सकता था। Mendengar pemaparan Ah Jun yang menyentuh jiwa, akhirnya para petinggi militer sepakat untuk memberikan medali yang lebih tinggi daripada yang diterima oleh tim skuad Tiger. Mereka kini berkeyakinan bahwa jiwa patriotisme mendiang topan sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya lahir dari selembar kertas perintah militer, melainkan dari ketulusan hati seorang prajurit sejati. Pada akhirnya negara menganugerahkan medali kehormatan tertinggi militer India kepada mendiang Topan yang diterima langsung oleh Geta. Sorak-sorai dan tepuk tangan penuh haru bergema di seluruh ruangan dari rekan sejawat serta petinggi negara yang menaruh rasa bangga luar biasa terhadap sosok mendiang Topan. Geta kemudian menyerahkan medali itu kepada sang kapten sebagai bentuk terima kasih karena baginya semua dedikasi serta pengorbanan sang suami tak lepas dari didikan Ah Jun yang selama ini selalu sabar membimbing dan membentuk karakter Topan menjadi seorang prajurit sejati yang dicintai tanah airnya. Tamat ending yang sangat memuaskan. Film ini mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh di medan perang, melainkan bersedia berkorban demi orang lain, terutama untuk negara dan tanah air.